Permisi Bu. Nyaman mungkin ya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Humaira Purdianasti, saya dari kelas 11 Jadi Baik Humaira. Apakah Humaira pernah melakukan konseling sebelumnya? belum pernah sih. Baik. Jadi karena Humaira belum pernah melakukan konseling, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu adalah proses yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah konseli secara individu. Kita melakukan konseling individual ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Humaira sampaikan kepada saya itu cuma menjadi rahasia yang kita ketahui berdua saja. Dan kemudian ada asas kesukarelaan. Dan asas kesukarelaan itu yaitu ketika Humaira datang ke ruangan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Dan yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Humaira di sini diharapkan terbuka untuk menyampaikan masalah apa yang Humaira jalanin tanpa ada ditutup-tutupin. Baiklah, apa Humaira sudah mengerti? Udah. Baik, proses konseling individual ini kita menggunakan batas waktu yaitu 30-40 menit, dan jika masalah tidak terselesaikan kita bisa mengatur ulang pertemuannya. Apakah Humaira sudah mengerti? Sudah Bu, saya udah. Oke, karena Humaira sudah paham, mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau seandainya permasalahannya tidak terselesaikan, kita akan mengadakan perjanjian atau pertemuan lain kali. Baiklah, kan kita sudah menyepakati waktu yang telah digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba Humaira ceritakan apa masalah yang sedang Humaira hadapi. Jadi kan Bu, akhir-akhir ini saya sering dimarahi guru. Mungkin gara-gara tugas saya nggak selesai. Terus habis itu saya juga kurang fokus Bu dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, kalau Ibu boleh tahu dimarahi seperti apa? Kayak dihukum begitu kan. Terus habis itu nanti kayak nanti nilai kamu saya kurangin ya, kayak gitu. Apa yang membuat guru marah sama Humaira gitu? Itu kan ya Bu, kayak PR saya nggak selesai. Terus saya kalau misalnya kayak ditanyain guru tuh agak kurang fokus di pembelajaran. Jadi Humaira tidak menyelesaikan PR. Kalau Ibu boleh tahu apa faktor belakangnya, kenapa Humaira tidak selesai PR? Saya gimana ya Bu, agak bosan gitu Bu sama pembelajaran akhir-akhir ini. Pertama karena saya pagi sekolah, siang pulang saya tuh harus ke les lagi, pulang les, pulang lagi ke rumah ngerjain PR les, bantu mama bersihin rumah. Jadi kayak setelah selesai itu kan saya udah nggak ada lagi waktu buat istirahat atau segala macam. Jadi saya langsung tidur, besok paginya gitu lagi. Terus siklus itu berubah, siklusnya terus-terusan kayak gitu. Jadi apakah Humaira malamnya bergadang? Enggak, saya siap-siap isya itu langsung tidur, tapi bawaan badannya capek gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terjadinya proses kenapa Humaira malas karena aktivitas Humaira yang terlalu sibuk. Itu aktivitasnya setiap hari. Setiap hari. Jadi Humaira merasa bosan dengan aktivitas itu. Iya Kak, bosan kali pun kalau misalnya kayak kita terus-terusan siklusnya kayak gitu kan nggak ada waktu istirahat. Terus juga pikiran kita pun jenuh Kak, siklus itu aja putaran. Jadi apa dampak yang Humaira rasakan? Pertama, PR saya nggak siap-siap. Terus habis itu kalau misalnya pun guru ngasih penjelasan atau apa gitu, saya lebih sering tidur di kelas. Habis itu saya juga
gak fokus dalam pembelajaran sehingga tugas-tugas saya pun menumpuk. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa Umairah mengerti apa dampak dari permasalahan Umairah. Baiklah, Ibu paham apa yang Umairah rasakan, karena kita juga manusia memiliki rasa bosan yang melelahkan kan. Dan apa sih atau menurut Umairah dampak atau alternatif lain dalam kasus tersebut? Menurut saya sendiri ya Kak ya, kalau misalnya alternatif mungkin saya bisa kurangi jadwal, soalnya kan les di dua tempat itu kan terlalu sibuk, nanti pulang dari satu les ke les lain gitu, jadi mungkin saya bakal kurangi jadwal saya juga dalam pertemuan lesnya. Terus juga kalau menurut saya mungkin PR-PR saya tuh bisa diselesaikan di tempat les juga, jadi bisa selesai dalam satu waktu, jadi di rumah bisa istirahat juga. Bagus, Humairah menemukan solusi yang tepat gitu, yang menurut Ibu tepat. Dan apakah Humairah bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh? Kemungkinan besar bisa. Ibu yakin Humairah pasti bisa kan? Karena kan Humairah juga murid yang berprestasi, rajin ikut les. Jadi Ibu harap Humairah tahu apa yang terbaik untuk Humairah dan apa yang akan Humairah lakukan selanjutnya. Terima kasih ya Bu, saya senang sekali karena setelah konseling ini kemungkinan besar saya bisa meluangkan waktu saya sehingga saya bisa istirahat juga. Terus mungkin tugas-tugas saya bakal saya selesaikan dengan cepat sehingga saya nggak perlu marah. Baiklah, Ibu senang sekali mendengar apa yang telah Humairah sampaikan. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini. Proses konseling ini sampai di sini saja. Sebelumnya mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal kan Humairah mengatakan bahwa Humairah sering dimarahi guru akibat tidak mengerjakan PR dikarenakan Humairah memiliki jadwal yang padat seperti les, terus bantu orang tua dan lainnya. Dan Humairah kemudian mengatasinya dengan cara atau berencana mengatur waktu dan mengerjakannya di tempat les kan. Jadi Ibu senang sekali mendengarnya. Dan sekarang bagaimana proses atau perasaan yang Humairah hadapi? Setelah konseling ini saya merasa sedikit lega, terus kayak masalah-masalah saya itu pun udah gimana ya, nggak terlalu membebani saya juga seperti itu. Bagus, semoga Humairah bisa bersungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah dibuat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini sudah berakhir. Jadi Ibu harap Humairah jangan sungkan untuk melakukan konseling atau menemui Ibu kalau Humairah ada masalah. Ibu senang sekali mendengarnya dan karena waktu sudah habis, jadi kita tutup untuk sesi pertama ini. Dan jika Humairah ada lagi keluhannya, kita bisa atur jadwal di minggu depan. Bagaimana Humairah? Apakah menyetujuinya? Ya Bu, saya setuju. Bagus, dan Ibu harap semoga Humairah bisa bersungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kita bicarakan ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingan konselingnya. Baik, sama-sama. Baik, Humairah boleh kembali ke kelas. Saya pamit ya Bu, balik ke kelas. Terima Iya. kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.